Halo teman-teman semua, kembali lagi di hari ini, di channel ini, di mana pada hari ini saya akan membahas tentang salah satu ruangan dalam sebuah rumah yang paling sering dilupakan. Tahu apa itu? Yes, kamar mandi. Nah, mengapa kamar mandi itu sangat penting? Tahu nggak kenapa? Yes, karena kamar mandi itu adalah salah satu ruangan yang tentu saja bisa mempengaruhi suasana hati ya. Jadi dengan kamar mandi di rumah kamu yang cantik, yang bersih, terus juga penataannya rapi, itu bisa bikin kamu lebih rileks dan lebih bahagia. Nah, tahu nggak apa julukan kamar mandi? Ada yang bilang kamar mandi itu adalah bilik bahagia. Tahu nggak kenapa? Ya iya, karena dengan desain kamar mandi yang bagus. Nah, kamu tahu julukan lain kamar mandi? Ya, benar. Kamar mandi juga dijuluki sebagai bilik bahagia. Tahu alasannya? Ya, tentu saja karena kan kamu di sana buang air, ya kan? Terus mandi. Dengan kamu mandi, tubuhnya bersih, merasa bahagia kan? Coba kamu pikir-pikir lagi nih ya. Menurut penelitian, mandi sendiri merupakan salah satu cara healing yang tercepat dan terbaik gitu. Jadi kamu bayangin nih kamu lelah habis pulang kerja, habis beraktivitas seharian, terus penat dong pasti kan? Badannya kayaknya, aduh ngerasa berat nih, capek gitu kan, penat, overthinking gitu. Nah, kamu sesimpel kamu mandi, itu langsung bikin badan kamu suddenly lebih feel relax, ya kan? Lebih menyenangkan. Sekarang kamu bayangin ya, kamu kan tahu dong berarti pentingnya mandi, ya kan? Pentingnya mandi dan eh, ruangan yang mendukung aktivitas itu, ya kan? Nah, coba kamu bayangin nih di point of view kamu. Gimana caranya kamu bisa merasa relax pada saat mandi, tetapi ruangannya itu misalnya tidak mendukung gitu. Jadi ruangannya itu mungkin bau kamar mandinya, terus kotor, eh, sumpek gitu kan, bau amis, terus warnanya juga nggak enak gitu kan. Itu kan pasti, aduh, nggak enak banget gitu ya. Makanya kali ini tuh saya ingin membagikan beberapa tips yang bisa kamu pakai dalam meningkatkan mood kamar mandi di rumah kamu. Oke. Jadi basically ada 7 hal apa aja. Yang pertama pasti adalah harus bersih ya gitu. Jadi sebagus apapun kamar mandi kamu kalau tidak bersih ya tentu saja itu tidak mendukung gitu kan, tidak mendukung aktivitas bebersih kamu. Oke. Yang kedua, hmm, kamu harus tahu gitu. Jadi di kamar mandi itu kamu sebenarnya eh, terdiri dari, jadi seperti ada zonasinya gitu. Jadi kalau kamar mandi yang bagus itu seharusnya ada zonasi basah dan zonasi kering gitu. Jadi zonasi basah itu kan pasti tempat kamu mandi kan, shower. Nah, sebenarnya tempat untuk kamu pup itu sebenarnya harus masuknya ke zona kering gitu supaya nyaman. Alasannya ya tentu saja karena kita kalau pup gitu kan WC-nya kan WC duduk kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu bayangin kaki kita itu menginjak lantai yang basah-basah kan pasti nggak enak. Oke, yang ketiga adalah luas ruangan gitu. Jadi sebenarnya memang yang lebih nyaman itu jika kamar mandinya tuh luas. Nah, tapi kalau yang kamar mandinya sempit gimana nih gitu? Nggak apa-apa gitu. Jadi kalau bagi yang kamar mandinya itu tidak besar, kamu bisa menyiasatinya dengan kamu penggunaan cermin ya kan, terus warna-warna yang eh, kombinasinya tuh kontras antara warna gelap, warna terang, dan yang paling penting juga adalah pencahayaan lighting karena lighting itu benar-benar bikin mood suatu ruangan itu. Nah, ini seperti yang bisa dilihat, pemilihan warnanya itu jelas ya antara material untuk lantai, untuk plafon, dinding, seperti yang tadi sudah saya sebutkan.
Kalau bagi yang kalian baru ingin membuat kamar mandi atau merenovasi kamar mandi, kamu harus perhatikan tuh gitu. Jadi antara material lantai dan dinding apa gitu. Paling baik sebenarnya itu semua keramik. Oke, tapi kalau misalnya kamu budgetnya terbatas nih untuk bikin semua dinding keramik, masih bisa disiasati dengan cara itu pertama kamu tentukan dulu zonasi basah, zonasi kering, dimana kalau yang zonasi basah pasti keramiknya lebih banyak ya full. Nah kalau yang zonasi kering mungkin nggak perlu keramik. Kamu bisa juga memilih material yang kesannya itu hangat gitu kan, seperti sekarang kan banyak tuh apa namanya keramik, motif-motif keramik yang menyerupai warna-warna kayu gitu seperti itu. Jadi dengan kamu apa ya memberikan nuansa-nuansa hangat juga di kamar mandi ditambah dengan lighting yang mendukung itu untuk kamar mandi yang berukuran sempit ya, berukuran sempit itu baik baik berukuran sempit atau berukuran luas sih sebenarnya itu sangat membantu gitu, sangat membantu kamar mandi kamu. Kita lanjut ke part 2 ya. Tips selanjutnya, tips dari saya adalah kamu harus memperhatikan sentuhan alam gitu ya. Jadi kalau bisa kamu masukkan sentuhan alam ke kamar mandi supaya bikin kita tuh jadi lebih, karena kan manusia pada hakikatnya itu seharusnya dekat dengan alam ya gitu. Elemen alam tuh apa sih? Misalnya kamu bisa menambahkan tanaman gitu kan, tanaman kalau yang misalnya tidak mendapat bagi yang kamar mandi itu tidak mendapat cahaya matahari langsung, kamu bisa menambahkan tanaman palsu sih gitu, tanaman palsu atau akuarium kecil gitu kan di dalam kamar mandi. Nah, selanjutnya yang tadi sudah saya sebutkan pencahayaan ya, karena pencahayaan yang baik tentu saja akan bikin kamu lebih nyaman berada di sana gitu. Sebenarnya kalau untuk kamar mandi pencahayaan yang bagus tuh jangan terlalu terang gitu. Terangnya pada spot-spot tertentu saja seperti di atas kloset tuh pasti harus terang gitu kan. Karena untuk alasan sanitary juga. Jadi kamu tahu kloset kamu tuh sudah bersih atau belum kamu ngeflashnya. Nah, selebihnya itu saya menyarankan kamu lebih menggunakan lighting-lighting yang sifatnya itu adalah indirect. Indirect itu dalam arti tidak tidak bukan apa pencahayaan yang langsung ya, seperti lampu yang langsung di plafon itu kurang bagus karena bikin kamar mandi kamu tuh kelihatan flat gitu, flat banget. Jadi nggak bagus gitu kelihatannya. Ini yang tidak kalah penting itu adalah apa namanya sirkulasi udara ya, karena sirkulasi udara yang baik tentu saja akan meminimalisir kelembapan yang ada di kamar mandi kamu gitu, juga mencegah munculnya rayap ya kan, mencegah munculnya jamur gitu yang di cat-cat dinding kamar mandi kamu gitu, seperti itu. Jadi kamu harus make sure sirkulasi udaranya itu baik. Kalau perlu kamu harus menambahkan exhaust fan gitu. Exhaust fan itu apa? Exhaust fan itu adalah untuk membantu sirkulasi udara di kamar mandi. Karena kan kamar mandi pasti sangat tertutup ya, gitu desainnya. Gelap terangnya, gitu. Jadi nggak too much. Kemudian ini ada tempat untuk skincare-nya dia. Kemudian kacanya lumayan besar, gitu. Nah kemudian kalau dilihat lagi, ini pemisahan antara area basah, area keringnya itu jelas ya. Nah, berarti sekarang udah tahu dong ciri-ciri desain kamar mandi yang nyaman tuh bagi elemen yang terakhir itu yang paling penting adalah warna ya. Warna ini sangat penting juga karena uh, supaya kamar mandi kamu itu nggak kelihatan too much gitu. Dimana di lain sisi juga kamu harus mencocokkan desain kamar mandi kamu dengan desain rumah kamu secara keseluruhan gitu, konsep temanya. Nah, saya sering kali melihat desain kamar mandi itu yang kadang terlalu ramai ya gitu. Jadi misalnya kamu mau pakai keramik, dinding keramik motif. Nah itu dia motifnya itu benar-benar di seluruh sisi dinding gitu. Sehingga ujung-ujungnya kamar mandinya itu bukan nyaman, mana kelihatan pusing gitu. Karena terlalu banyak motif, terlalu banyak warna. Nah saran dari saya untuk kamar mandi yang berukuran kecil, itu sebaiknya stick di
maksimal 2 tone warna. Kemudian jika kamu ingin menambahkan suatu tekstur atau elemen yang ramai dalam suatu dinding, kamu pilih aja satu dinding yang akan jadi focal point kamu. Nah, berarti sekarang kamu udah tahu dong ciri-ciri desain kamar mandi yang nyaman bagaimana. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan save supaya tidak lupa. Kemudian kamu bisa share juga ya ke orang-orang terdekat kamu. Siapa tahu mereka juga membutuhkan tips-tips dan ide-ide ini. Nah, selamat berarti sekarang udah tahu dong ciri-ciri desain kamar mandi yang nyaman tuh bagaimana. Oke, jika menurut kamu video ini bermanfaat, silahkan di-save. Silahkan juga di-like dan share ke orang-orang terdekat kamu, siapa tahu mereka membutuhkan. Nah, selamat untuk menerapkan yang tadi saya sebutkan ya, dalam desain-desain kamar mandi kamu. Tips terakhir dari saya adalah, misalnya ada yang nanya nih, jadi gimana kalau misalnya kamar mandi saya udah terlanjur jadi? Kalau misalnya kamar mandi kamu sudah terlanjur jadi, oke, menurut saya ada 3 hal yang penting gitu. Pertama adalah kamar mandi kamu harus bersih. Bersih itu dalam arti harus wangi gitu kan. And then kamu usahakan supaya kamar mandi kamu selalu kering gitu ya. Hal yang kedua adalah hal yang paling simple dalam merubah desain kamar mandi menjadi lebih nyaman itu adalah lighting ya. Jadi kamu sesimpel kamu perbaiki saja lightingnya. Minimalisir lighting yang terlalu keras gitu. Jadi kamu coba usahakan pakai lighting yang lebih soft, itu dengan cara kamu bisa pakai namanya LED strip, itu kamu bisa taruh di bisa di belakang cermin atau di dekat kabinet wastafel gitu. Nah, hal yang ketiga adalah kamu make sure kamar mandi kamu itu juga punya tempat untuk menaruh aksesoris dan peralatan mandi kamu gitu. Apalagi sekarang kan semua orang peduli skincare. Nah, make sure skincare itu juga ada tempatnya yang bisa kamu taruh di kamar mandi. Dimana tentu saja di dekat tempat itu harus ada cermin yang lumayan besar ya, cermin yang besar, sehingga kamu bisa merasa kamar mandi itu memang tempat personal kamu gitu.